Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Uyun, NIM 19.032.11.00028, perwakilan dari kelompok A2 atas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman saya. Yang pertama, Istifadatul Kamilah, NIM 31, M. Habib Husain Al-Hadi, NIM 34, Faidatul Nur Afifa, NIM 37, dan Asri Ledi Perbina Simbolon, NIM 40. Kami akan mempresentasikan tentang analisis struktur pasar. Di sini, saya Sofiatul Uyun akan menjelaskan yang pertama tentang market share. Di situ ada perhitungan market share. Ada lembaga pemasaran, kapasitas produksi yang dapat diserap pada suatu pasar wilayah, ada konsentrasi rasio atau KR, dan yang terakhir ada market share. KR atau kapasitas rasio diperoleh dari A dibagi X. A itu sendiri yaitu kapasitas produksi yang dapat diserap pada suatu pasar wilayah. X diperoleh dari total kapasitas produksi yang dapat diserap pada suatu pasar wilayah. Sedangkan market share diperoleh dari hasil perhitungan KR lalu dikalikan dengan 100. Selanjutnya, kriteria market share. Yang pertama, monopoli murni. Bila suatu perusahaan atau lembaga memiliki 100% dari pangsa pasar. Yang kedua, perusahaan dominan. Bila memiliki 80-100% dari pangsa pasar dan pesaing kuat. Yang ketiga, oligopoli ketat. Jika 4 perusahaan terkemuka memiliki pangsa pasar 60-80% dari pangsa pasar. Yang keempat ada oligopoli longgar. Jika 4 perusahaan terkemuka memiliki pangsa pasar 40 sampai kurang dari 60% dari pangsa pasar. Yang kelima ada persaingan monopolistik. Jika banyak pesaing yang efektif, tidak satupun memiliki pangsa pasar lebih dari 100%. Dan yang terakhir, persaingan murni. Jika lebih dari 50 pesaing, tetapi tidak satupun yang memiliki pangsa pasar berarti. Selanjutnya, tabel data market share. Dalam tabel terdapat pedagang, jumlah pembelian, KR atau konsentrasi rasio, market share, dan market share kumulatif. Cara menghitung KR sama seperti yang dijelaskan tadi, yaitu jumlah pembelian dibagi total dari jumlah pembelian, yaitu 90 dibagi 1595 sama dengan 0,056. Begitupun seterusnya sampai ke bawah dan menghasilkan total 1. Kemudian, cara menghitung market share yaitu 0,056 dikalikan 100 sama dengan 5,6, yang mana hasil dari KR dikalikan dengan 100. Begitupun sampai ke bawah dan menghasilkan total 100. Lalu, untuk market share kumulatif, yaitu hasil dari perhitungan market share pertama dijumlahkan dengan hasil market share kedua, yaitu 5,64 ditambah 5,64 sama dengan 11,28. Begitupun untuk market share kumulatif ketiga, yaitu market share kumulatif kedua ditambahkan market share ketiga, yaitu 11,28 ditambah 5,64 sama dengan 16,93 sampai seterusnya dan menghasilkan total 100. Untuk interpretasinya, struktur pasar perhitungan market share adalah oligopoli longgar karena nilai market share-nya sebesar 22,57%. Baik, saya Istifadatul Kamilah, NIM 31. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CR4. CR4 ini digunakan untuk mengetahui konsentrasi dari 4 pembeli terbesar pada suatu wilayah. Rumus dari CR4 ini sendiri yaitu KR1 ditambah dengan KR2, lalu ditambah dengan KR3, ditambah dengan KR4, kemudian dibagi dengan KR totalnya. Kriteria pada CR4 ini yang pertama, CR4 kurang dari 0,4, artinya struktur pasar bersifat persaingan sempurna atau kompetitif atau persaingan monopolistik. Yang kedua di sini ada CR4 lebih dari sama dengan 0,4, kurang dari sama dengan 0,8. Itu artinya struktur pasarnya bersifat oligopoli atau oligopsoni. Yang ketiga di sini ada CR4 kurang lebih dari 0,8. Artinya struktur pasarnya bersifat monopoli atau monopsoni. Nah, pada soal ini kita akan mencari CR4-nya. Langsung kita masukkan pada rumus CR4 sama dengan KR1 yaitu 0,056 ditambah dengan KR2 0,056 ditambah dengan KR3 0,056
ditambah dengan KR4 0,056 lalu dibagi dengan KR total yaitu 1. Kemudian hasil yang didapatkan di sini ada 0,23. Di sini masuk pada kriteria CR4 kurang dari 0,4 yang artinya struktur pasar yang dihasilkan yaitu pasar persaingan sempurna atau dapat dikatakan kompetitif atau persaingan monopolistik. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Davidson Alhadi dengan NIM 190321100034. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IHH yaitu Indeks Hirschman-Herfindahl dari analisis struktur pasar. IHH sendiri dilakukan bertujuan untuk mengetahui derajat konsentrasi pembeli dari suatu wilayah pasar, sehingga bisa diketahui secara umum gambaran imbangan kekuatan posisi penjual terhadap pembeli. IHH sendiri memiliki rumus yaitu KR1 pangkat 2 plus KR2 pangkat 2 plus KR3 pangkat 2 plus KRN pangkat 2. Dengan kriteria IHH yaitu jika nilai IHH sama dengan 1, maka mengarah pada pasar monopoli atau monosoni. Jika nilai IHH sama dengan 0, maka mengarah ke pasar persaingan sempurna. Dan jika nilai IHH lebih dari 0 kurang dari 1, maka mengarah ke pasar oligopoli atau oligopsoni. Dari tabel data tersebut dapat kita hitung nilai IHH-nya yaitu dengan rumus KR1 pangkat 2 plus KR2 pangkat 2 plus KR2 pangkat 2 plus KRN pangkat 2. Dengan KR1 pangkat 2 sama dengan 0,056 pangkat 2 sama dengan 0,032. Dijumlah dengan KR2 pangkat 2-nya yaitu 0,032 dan KR3 pangkat 2-nya 0,032 sampai seterusnya. Sehingga menghasilkan total nilai IHH yaitu 0,0504. Interpretasinya, struktur pasar perhitungan IHH yaitu mengarah ke pasar oligopoli atau oligopsoni. Karena nilai IHH sama dengan 0,0504 yang merupakan kurang dari 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, selanjutnya bersama saya, perkenalkan nama saya Faidatul Nur Afifah, NIM 1903211000037 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indeks Rosenbluth atau biasanya disebut dengan IR. IR sendiri digunakan untuk mengetahui tingkat konsentrasi dari lembaga pemasaran suatu komoditi yang berasal dari suatu wilayah pasar. Rumus dari R adalah 1 dibagi 2 kali sigma I dikali SI dikurangi 1. Dengan keterangan R adalah indeks Rosenbluth dan SI adalah pangsa pasar atau market share perusahaan atau pedagang ke I. I ini adalah misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. IR memiliki beberapa kriteria, di antaranya adalah yang pertama, nilai indeks dari Rosenbluth berkisar antara 1 per N kurang dari R kurang dari 1. Kedua adalah, jika nilai yang diperoleh mendekati derajat minimum, maka struktur pasar yang terbentuk cenderung ke arah pasar yang berada di persaingan sempurna. Dan yang ketiga adalah, jika cenderung mendekati maksimum, maka cenderung mengarah ke pasar oligopoli. Selanjutnya adalah tabel data IR. Tabel data IR dapat dilihat dari jumlah pedagang atau I. MSSI ini diperoleh dari konsentrasi rasio dibagi total konsentrasi rasio. Contohnya jumlah pedagang yang pertama memiliki konsentrasi rasio 0,056 dibagi total konsentrasi rasio yaitu 1 sama dengan 0,056. Untuk pedagang yang kedua memiliki konsentrasi rasio sama saja yaitu 0,056 dibagi total konsentrasi rasio yaitu 1 sama dengan 0,056. Dan untuk pedagang yang ketiga dan seterusnya mengikuti dengan cara jumlah pedagang yang pertama dan kedua yaitu konsentrasi rasio dibagi total konsentrasi rasio. Pada bagian I kali SI yaitu jumlah pedagang dikalikan SI. Jumlah pedagang 1 dikalikan 0,056 sama dengan 0,056. Jumlah pedagang 2 dikalikan 0,056 sama dengan 0,113. Jumlah pedagang 3 dikalikan 0,056 sama dengan 0,169 dan seterusnya.
Selanjutnya yaitu 2 dikali sigma I dikali SI dikurangi 1. Diperoleh dari 2 dikali 10,006 dikurangi 1 sama dengan 19,013. Pada bagian tabel R sama dengan 1/2 dikali sigma I dikali SI dikurangi 1 diperoleh dari 1 dibagi 19,013 hasilnya adalah 0,053. Interpretasi struktur pasar pada perhitungan IR adalah mendekati derajat minimum ke arah persaingan sempurna. Dengan R sama dengan 0,053, kriterianya adalah nilai 1/N kurang dari R kurang dari 1. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Asri. Baiklah, saya akan melanjutkan analisis struktur pasar yaitu koefisien indeks segini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asri Lady Perbina Simbolon, NIM 190321100040. Koefisien indeks Gini adalah suatu ukuran untuk mengetahui tingkat ketimpangan dalam distribusi pangsa pasar atau market share antara lembaga pemasaran yang terlibat dalam tata niaga atau pemasaran suatu produk atau komoditi. Dengan rumus IG sama dengan sigma K sama dengan 2 sampai I buka kurung PK min 1 kali QK kurang PK kali QK min 1 kali 1/10.000. IG sama dengan koefisien Gini, PK sama dengan presentasi kumulatif jumlah pedagang dalam kelas KI, PK min 1 adalah presentasi kumulatif jumlah pedagang sebelum kelas KI, QK adalah presentasi kumulatif jumlah volume pembelian dalam kelas KI, K-1 adalah presentasi kumulatif jumlah volume pembelian sebelum kelas KI. K adalah jumlah kelas pedagang. Tabel data indeks Gini dari sisi pedagang reference diperoleh dari perhitungan total pembelian per jumlah pedagang atau 1595/20 yaitu 79,75. Dengan interval kurang dari 80, 80 sampai kurang dari 90, dan lebih dari 90. Sigma pedagang dengan interval kurang dari 80 ada 8, 80 sampai kurang dari 90 ada 8, lebih dari 90 ada 4, dengan total sigma pedagang yaitu 20. Absolut diperoleh dari perhitungan jumlah interval pedagang per total semua pedagang dikali 100, atau 8/20 kali 100 yaitu 40, 8/20 kali 100 yaitu 40, 4/20 kali 100 yaitu 20 dengan total absolut 100. Kumulatif A diperoleh dari absolut pertama yaitu 40, kumulatif B diperoleh dari penjumlahan absolut pertama dan kedua yaitu 40 tambah 40 sama dengan 80, absolut C diperoleh dari penjumlahan absolut pertama, kedua, dan ketiga atau 40 tambah 40 tambah 20 sama dengan 100. Tabel data indeks Gini dari sisi kapasitas pembelian reference diperoleh dari perhitungan total pembelian per jumlah pedagang yaitu 79,75 dengan interval kurang dari 80, 80 sampai kurang dari 90 dan lebih dari 90 dengan jumlah kurang dari 80, 580, 80 sampai kurang dari 90, 655, lebih dari 90, 360, dengan total 1595. Absolut diperoleh dari perhitungan jumlah interval pembelian per total semua pembelian kali 100 yaitu 580 per 1595 kali 100 yaitu 36,36. 655 per 1595 kali 100 yaitu 41,07. 360 per 1595 kali 100 yaitu 22,57 dengan total absolut 100. Kumulatif D diperoleh dari absolut pertama yaitu 36,36, kumulatif E diperoleh dari perjumlahan absolut pertama dan kedua yaitu 77,43, kumulatif F diperoleh dari perjumlahan absolut pertama, kedua, dan ketiga yaitu 100.
Indeks Gini A kali E atau 40 kali 77,443 yaitu 3097,18. B kali D atau 80 kali 36,36 yaitu 2909,09. R1 sama dengan A kali E kurang B kali D atau 3097,18 dikurang 2909,09 yaitu 188,09. B kali F atau 80 kali 100 sama dengan 8000. C kali E atau 100 kali 77,43 sama dengan 7742,95. R2 sama dengan B kali F kurang C kali E atau 8000 kurang 7742,95 sama dengan 257,05. R1 tambah R2 atau 188,09 tambah 257,05 sama dengan 445,14. I sama dengan buka kurung R1 tambah R2 dikali 1 per 10.000 atau 45,14 kali 1 per 10.000 sama dengan 0,04451. Koefisien indeks Gini, kaidah pengujian indeks IG sama dengan 0,0 yaitu kriteria ketimpangan merata sempurna dengan struktur pasar persaingan sempurna. IG kurang dari 0,0 dan lebih dari atau sama dengan 0,4 yaitu kriteria ketimpangan timpang ringan dengan struktur pasar monopolistik. IG kurang dari 0,4 dan lebih dari atau sama dengan 0,8 yaitu kriteria ketimpangan timpang sedang dengan struktur pasar oligopsoni atau oligopoli. IG kurang dari 0,8 dan lebih dari atau sama dengan 1 dengan kriteria ketimpangan timpang berat dengan struktur pasar monopsoni atau monopoli. Interpretasi struktur pasar perhitungan indeks Gini adalah monopolistik dengan kriteria timpang ringan, di mana IG sama dengan 0,04451 memenuhi kriteria, IG lebih besar dari 0,0 atau lebih kecil sama dengan 0,4.